Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di The Lazy Gadgets untuk news mingguan kali ini yang tidak ada Satya karena Satya lagi ngurusin skripsinya. Jadi nggak ada yang tektokan hari ini sama gue. Tapi kita akan langsung mulai aja karena gue udah ngeliat beberapa berita yang menarik ya. Iyalah kalau nggak menarik kan sekali lagi nggak gue bawa ke video. Oke, kita akan mulai dari yang paling simpel aja. Ini adalah masalah yang mungkin akan mengganggu hidup kalian mulai dari sekarang, terutama penjual-penjual Netflix di Twitter sana. Karena Netflix itu dengan penurunan cuan mereka, akhirnya tuh mereka membuat sebuah peraturan baru di mana semua orang yang menggunakan satu akun family sharing, karena kan family sharing tuh dibikin biar kalian tuh tinggal serumah tapi akunnya berbeda, jadi personalize-nya juga berbeda, bukan dipakai rame-rame. Contohnya di sini adalah akun Aldo yang dipakai sama gua, Erik, dan semua anak kantor lainnya. Nah di sini ini sebenarnya baru dites di beberapa negara kayak Peru, Chile, Costa Rica. Kalau nggak salah ingat ada 3 negara yang kayaknya ini juga menjadi source dari penjual-penjual Twitter Netflix di luar sana, karena emang harganya itu waktu dikonversikan emang di sekitar 40-50 ribu bahkan. Jadi gue nggak tahu metode apa, tapi ini terjadi dan di Twitter tuh akhirnya pada ngomong kalau kebijakan baru ini membuat mereka harus pakai VPN buat bisa nonton. Dan ternyata kebijakan baru ini itu nggak cuma ke mereka, karena nanti akan kena ke kita juga yang secara resmi beli. Karena kalau ini kan ini kantor kan nggak mungkin kan alamatnya bikin kantor, alamatnya kan pasti rumahnya Aldo kan, alamat rumah Aldo, jadi ke Aldo 1. Nah gue, David, dan Erik ini tiga-tiganya itu harus tinggal di satu alamat yang sama, login dengan lokasi yang sama. Ini ngebuat otomatis siapapun yang login di luar rumahnya Aldo itu harus bayar. Nah, jadi kalian dapat ya. Jadi emang family sharing ini balik lagi ke awal di mana ya kalian harus tinggal di satu rumah. Sesimpel itu. Dan kalau di 3 negara tadi yang gue sebut itu sekarang punya additional tambahan di mana kalian tuh bisa nambah 2 member. Jadi ya intinya kalau gue jelasin panjang lebar, intinya adalah sekarang Netflix itu tidak murah lagi karena sharing-sharing akun ini sudah tidak bisa dan penjual-penjual Netflix di Twitter udah mulai ketar-ketir. Oke, kedua kita ngomongin Instagram. Instagram ada 2 fitur yang pengen gue bahas. Pertama adalah live streaming, sekarang udah bisa ada moderatornya. Kurang lebih penggunaannya sama, jadi gimana kan tuh bisa ngeblok chat, bisa nge-time out orang dan segala macamnya, dan tentu aja menambah prestik sedikit karena kalian tuh moderator. Tapi sisi lain Instagram kabarnya juga akan membuat si Meta ini akan membuat Instagram jadi tempat jualan NFT juga. Jadi selain menjadi profile picture, bikin token, kalian bisa jualan juga. Tapi ini masih dalam waktu dekat, nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Menariknya kita lanjut lagi ngomongin masalah Eropa, right of repair. Ini salah satu hal yang pengen dibahas di SJW tapi sampai sekarang belum dibahas. Dimana kalau kita ngomongin baterai dari sebuah smartphone itu harusnya bisa di replace, jadi bisa dibuka, dimasukin dan diganti. Dimana spare part dari brand yang mengeluarkan hal ini itu tuh harus lasting 10 tahun. Jadi kita ngomongin kita rilis S22 berarti kita harus bertahan sampai S32 baru itu udah nggak ada spare partnya, udah nggak masalah. Dan hal ini sebenarnya belum di finalize, ini sama aja kayak Type C untuk semuanya, tapi kita lihat aja nanti ke depannya bakal gimana. Terus kalau kita ngomongin masalah ini, ada satu hal yang pengen gue bahas, tapi tadi lewat di otak gue, tapi sekarang lupa. Bentar, gue inget-inget dulu. Sambil Satya ngasih video-video gitu. Oke. Ini adalah hal yang mungkin tidak mengejutkan, tapi kalian harus tahu juga di mana Apple itu dikabarkan menghasilkan sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 9 triliun rupiah, atau kalau dibagi menjadi KFC dibagi saja 20.000 yang biasa gue bahas di Lazy Talk. Jadi dengan pergerakan di mana mereka itu tidak menggunakan charger, dengan peduli lingkungan dan segala macam ya, mereka mempunyai uang sehemat-hemat sebanyak itu. Walaupun di counter side-nya mereka menyatakan kalau mereka mengurangin emisi karbon sebesar 2 juta ton atau sekitar 500.000 mobil di jalanan. Tapi tentu saja sebagai customer saya rasa tidak ada yang peduli dan berharap adapter itu tetap kembali. Oke, gue balik lagi sedikit nostalgia, kita ngomongin NFT. Ini hal yang cukup menarik karena YNAB itu baru aja merencanakan untuk merilis NFT, dan sekarang kalau gue ngelihat dari lognya atau dari timeline-nya, kayak si paling ngerti NFT itu sekarang lagi buka submission, jadi kalian tuh bisa ngasih dari original artnya YNAB itu bisa bikin skin-skinnya kalian yang nantinya akan dijual menjadi NFT. Jadi gue rasa ini akan cukup works karena YNAB itu punya sebuah tempat lah di hati para kita yang sudah tua ini,
sebagai sebuah music player. Mereka kan anak-anak sekarang ngerti Spotify, mereka nggak kenal namanya YNAB, mereka nggak kenal dulu tuh ada satu lagi cuma gue lupa namanya yang skinnya itu jauh lebih keren. Tapi kalau kalian tahu tolong komentar di bawah karena gue lupa. Oke. Next kita ngomongin kereta bawah tanah, bukan kereta bawah tanah tapi kereta di China yang selalu menjadi tempat leak. Yang gue rasa ini udah bukan urusan tempat leak tapi lebih menjadi tempat sebuah brand untuk nge-showcase brand mereka, karena mereka tahu ketika mereka ngeluarin itu handphone di kereta China itu otomatis itu akan masuk berita dan mereka dapat marketing gratis. Kali ini yang terlihat adalah Vivo X Fold, itu terlihat di stasiun di China di mana bentuknya itu ya kayak Fold biasa doang, cuman kamera belakangnya itu circular, jadi nggak ada, gue belum tahu apakah ada hal spesial di sana. Ngomongin foldable, kabarnya Google Pixel juga udah mau kick mereka punya production untuk Pixel Fold. Tapi yang paling menarik sebenarnya dalam waktu dekat tuh harusnya ada perilisan Z Fold 4, di mana Z Fold 4 ini kabarnya akan menggunakan layar UTG Ultra Thin Glass untuk yang dimana S Pen mereka itu harus khusus. Ini akan jauh lebih kuat lagi, lebih durable lagi, dan nantinya bisa digunakan untuk S Pen regular yang bisa kalian temukan di seri-seri Samsung lainnya. Karena sebelumnya di Z Fold 3 mereka harus menggunakan S Pen khusus yang jauh lebih tidak merusak layar, dan kali ini di Z Fold 4 tuh udah aman. Kalau Z Flip 4 sih sejauh ini belum ada berita-berita yang terlalu mengejutkan, paling produksinya itu nambah lebih banyak lagi karena mereka mau mengejar penjualan yang jauh lebih besar. Terus kita lanjut, kita ngomongin lagi dari sisi Samsung. Dia itu CEO-nya kemarin terkait aplikasi game optimization itu yang bikin throttling, di mana ini dari One UI terbaru update-nya datang, itu di background tuh otomatis jalan, dan akhirnya CEO-nya tuh minta maaf dan menyatakan, CEO nggak sih? Iya, Samsung CEO minta maaf dan menyatakan hal ini nggak akan terjadi lagi dan akan lebih mendengar feedback kayak zaman-zaman iklan di mana ya feedback segala macamnya. Cuman emang tujuannya itu baik biar baterai kalian tuh nggak rusak. Cuma kan secara sehari-hari kalau kalian baterai nggak rusak tapi performa nggak maksimal kan nggak ada gunanya juga. Oke, next kita ngomongin mungkin terakhir aja kali ya dari iPhone sendiri, karena gue rasa udah nggak ada berita lagi. Ini ada berita iPhone, sebenarnya kemarin tuh udah gue bahas di mana iPhone 14 itu notch-nya itu hilang. Itu untuk Pro Series yang dimana notch-nya itu diganti dengan satu punch hole dan juga ada kayak bukan notch sih, dia dual punch hole gitu. Jadi totalnya ada 3, cuman dia terpisah 1 dan 2. Ini udah ada kelihatan dari CAD rendernya, CAD-nya atau 3D modelnya, dan harusnya ini akan menjadi final karena kalau bisa CAD render tuh udah mulai mendekati bener-bener. Cuman yang menarik yang baru gua baca dan gua tahu dari saatnya juga, ternyata iPhone 14 Pro ini dikabarkan akan menggunakan A16 Bionic. Sedangkan iPhone 14 dan iPhone 14 Max itu akan terbatas di A15. Ini hal yang menarik karena selama ini A15 maksud gue iPhone setiap rilis itu akan punya SoC yang sama. Tapi untuk kali ini Apple memutuskan untuk Pro Series ini memang ditunjukkan untuk Pro Series saja. Jadi kalau untuk kalian yang masih pakai iPhone 14, ini juga membuat sebuah pertanyaan buat gue. Kalau iPhone 14 rilis dan harganya nggak akan terlalu jauh dengan iPhone 12 Pro dan 13 Pro, apalagi dia pakai sama-sama A15, kayaknya lebih menarik kita ngambil iPhone 13 Pro dibandingkan ngambil iPhone 14 yang kurang lebih nanti spesifikasinya pasti sama. Bahkan di iPhone 13 Pro kalian dapat 120 Hz. Jadi ini masih dipertanyakan. Dan satu hal lagi yang sebenarnya gue pengen bahas juga tuh adalah masalah iPhone 14 Max, karena dia mengkanibal yang namanya iPhone 14 mini. Jadi menurut kalian tuh sebenarnya ya, gue nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang punya iPhone 14 mini, bukan 14, 13 mini atau 12 mini. Cuman coba tulis di kolom komentar, sebenarnya tuh kalian setuju nggak sih kalau mini ini dibuang? Ya kayak mini ini tuh nggak ada, karena buat beberapa orang, beberapa artikel tuh mereka ngerasa mini ini cukup menarik dan jangan dibunuh. Bahkan mereka juga suka Pixel 6a, 5a dan segala macam ya. Jadi kalau kalian punya budget, kalian lebih milih yang gede max kalian apa mini, apa mending ngambil yang tengah-tengah? Coba tulis komentar kalian di bawah. Karena secara grip emang enak dan one handnya juga enak. Terakhir mungkin adalah berita buruk setelah meninggalnya bot-bot Discord ya. Kali ini yang meninggal adalah YouTube Fans. Apa sih bacanya, Fanchat, dimana gue rasa ini akan cukup karena setiap gue bikin sebuah berita di Instagram tentang fitur-fitur yang bawa dari YouTube Premium, orang-orang tuh selalu bacot masa gue YouTube Fanchat, gue gak peduli, gue YouTube Fans, gue udah punya ini, gue udah nyobain segala macam ya.
walaupun mungkin ada kemungkinan data kalian diambil, maksud gue. Tapi baik lagi YouTube Fanchat akhirnya memutuskan untuk menutup service mereka setelah mereka mendapatkan surat cinta dari YouTube tentunya dan Google, dan mereka menyatakan kalau masih bisa digunakan karena sekarang link downloadnya udah nggak ada, harusnya APK udah tersebar di luar sana dengan malware tersendiri. Tapi ini harusnya masih bisa digunakan katanya sampai 2 tahun karena nanti akan ada penyesuaian. Jadi rest in peace, setelah bot-bot Discord sekarang YouTube Fanchat menghilang dari dunia kita. Ya gue sih nggak pakai sih karena gue nggak terlalu terganggu juga sih sama iklannya YouTube 5-6 detik, it's fine lah gitu. Oke, itu aja untuk berita minggu ini. Semoga semua tetap sehat karena gue udah kena corona sekali walaupun gue nggak terlalu berasa gejala, cuma tenggorokan doang. Tapi Aldo tuh katanya dia sampai nelan aja susah, sampai telinganya sakit. Jadi gue rasa gejala beda-beda kali ya tiap orang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.